Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Salangkara, Bamanaku di Salangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini cuacanya sangat cerah, jadi secerah hati saya semuanya dalam keadaan baik. Ya Ibu. Alhamdulillah ya. Berarti hatinya cerah. Mudah-mudahan nanti proses pembelajarannya pun cerah juga ya. Amin Ibu Reni, terima kasih. Iya nih, kita nggak panjang lebar ya, mungkin 10 sampai 15 menit ya Ibu ya. Kira-kira nih, apa nih yang ingin Ibu Amerta sampaikan pada percakapan kita hari ini? Pada hari ini saya ingin membicarakan situasi yang sudah saya alami tadi pagi, bahwa pada proses pembelajaran yang saya lakukan masih ada sikap-sikap anak yang tidak baik, khususnya sikap anak yang suka memukul. Salah satu anak itu suka memukul temannya, bahkan sudah dibilang dia dicap jadi tukang pukul ya di kelasnya. Begitu sih Bu Berarti situasinya. situasinya ya. Berarti berkaitan dengan karakter Bu ya. Berarti Iya, karakter anaknya itu yang masih negatif ya Ibu ya. benar Bu. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk berkaitan karakter anak itu ya. Iya Ibu. Oke Bu Amerta, karena waktu kita singkat ya. Iya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Harapannya setelah kita berbicara nanti, ya saya bisa mencari solusi untuk mengatasi anak-anak yang memiliki karakter yang seperti ini ya Bu, yang suka memukul. Harapannya sih karena harapannya di kelas saya nantinya bisa membuat karakter anak lebih baik, memiliki sikap yang baik, sopan, disiplin, dan rajin berdoa sesuai dengan profil pelajar Pancasila sih. Seperti itu Ibu harapannya. Iya, benar, mulia sekali ya Ibu Amertani ya. Iya. Kalau dari pengamatan Ibu Amerta ya, dari murid-murid nih ya terutama ya, situasinya sekarang itu seperti apa Bu ya? Situasinya sekarang anak-anak karena anak-anak masih kecil ya, jadi situasinya sih mereka masih masih momong. Jadi guru tuh berperan seperti ibunya, pengganti orang tua. Jadi memang untuk menghadapi anak-anak ini sungguh sangat diperlukan peran kami sebagai guru untuk selalu mendampingi bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka harus mengikuti kesepakatan yang sudah disiapkan. Begitu sih Bu situasinya, mereka masih kekanak-kanakan dan masih perlu dimomong kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhinya ya Bu ya? Iya benar. Kalau kita bilang ya Bu ya, sikap murid tersebut ya dari antara level 1 sampai 4 ya. Kalau Ibu Amerta perhatikan itu kira-kira anak tersebut level berapa Bu? Kalau dari levelnya, anak-anak sekarang ada yang di level 4, ada sih, tapi tidak banyak juga ya Bu. Tapi ada juga yang di level 1, tapi kebanyakan anak dari kelas saya itu masih di level 3 ya Bu, belum begitu disiplin, ya. Kalau
Iya, berarti kalau dilihat kebanyakan level 3 ya Bu ya, Ya. menurut Ibu Amerta bagaimana ya cara untuk mendapatkan ke level 4 tersebut? Untuk mencapai ke level 4 tentunya kedisiplinan itu menjadi hal utama ya. Kedisiplinan Hmm, bukan karena paksaan dari guru, tapi karena kebiasaan yang dilakukan setiap harinya. Kemudian selain kedisiplinan, sikap dan perilaku mereka, bagaimana mereka sesama temannya, bagaimana kepada gurunya sendiri, hmm. terus untuk lebih luasnya bagaimana ketika mereka berhadapan dengan orang tua, ketika berada di sekolah kita bisa mengamatinya di situ. Jadi menurut saya anak yang sudah di level 4 kedisiplinannya itu sudah tidak usah diragukan lagi. Sikap dan perilakunya mereka bisa tahu ini baik dan ini buruk. Dan untuk, menghormati orang tuanya juga mereka tahu bahwa orang tua itu memang harus dan wajib dihormati dan disayangi. Seperti itu menurut saya karakter bagaimana anak mencapai ke level 4. Begitu Ibu Oh, Reni. oke Bu ya. Jadi dilihat kejadian tersebut ya, situasi yang diingat Ibu itu maunya seperti apa ya? Maunya tentunya saya bisa mengatasi karena ini masih di level 3 bahkan ada anak yang di level 1 kedisiplinan sendiri masih kurang, apalagi sikap ya, Bu. Hmm, Sikapnya ya. itu untuk peduli, untuk menyayangi temannya, untuk tidak sedikit-sedikit memukul, mengatai, itu masih kurang. Jadi, Kurang ya. nantinya ya harapannya anak-anak bisa mencapai paling tidak level 3 menuju ke 4 begitu, Bu. Oh, itu yang diharapkannya ya Bu ya. Iya iya, Nah, dari yang Ibu Amerta katakan tadi ya tentang keinginan dari Ibu tersebut. mhm. Kira-kira nih ya Bu ya, apa yang bisa membuat itu terwujud Bu ya? Menurut saya sih selama ini memang setiap tahun tuh anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya, apalagi ini baru Hmm, tahun ajaran baru. Jadi memang sebelumnya perlu proses ya, Bu, tidak hmm, langsung memang memang ini baru 2 bulan pembelajaran dan memang, di tahap berikutnya, saya selalu mengingatkan, kami selalu melakukan refleksi, memang refleksi dan memantau untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, bagaimana harus bersikap, ketika baris, bagaimana harus bersikap ketika berdoa kepada Tuhan, bagaimana bersikap ketika memberi salam guru. Nah, ini akan hmm, selalu diingatkan dan bagaimana kalau kita itu, dampak yang, tidak baik kalau kita suka mengganggu dan memukul teman dan selalu diingatkan menggunakan restitusi segitiga, dan kalau memang untuk tindak lanjutnya hal tersebut untuk anak yang terkhusus mengalami mungkin agak berat dalam sikapnya untuk dibentuk dengan cara pendampingan kita, dengan cara restitusi, maka tindak lanjutnya perlu bantuan dan konsultasi dari orang tua. Seperti itu, Ibu. iya, berarti itu gagasan yang untuk mewujudkan keinginan tersebut Bu ya. Iya Ya, iya, Ibu. jadi terus apa ya yang harus Ibu siapkan untuk saat ini untuk menuju gagasan tersebut Bu? Yang harus saya siapkan tentunya, saya akan selalu berada seperti yang saya sampaikan dari awal kalau, di kelas rendah ini saya sudah seperti orang tua yang mereka sendiri dan, Hmm, untuk mewujudkan keinginan itu saya akan berada mengawasi setiap tingkah laku mereka, kemudian juga memantau perkembangannya setelah mungkin pendampingan itu apakah ada perubahan ataukah tidak, tentunya saya juga minta bantuan anak-anak untuk, mengawasi temannya dan hmm. terus memantau apabila ada perilaku-perilaku yang menyimpang untuk dilaporkan dan nanti bisa ditindaklanjuti. Jadi mungkin kolaborasi ya, Bu, sebelum Iya, dari orang tua, tentunya heeh, saya sendiri akan berkolaborasi, saya sendiri akan turun tangan. Yang berikutnya tentunya saya juga minta bantuan berkolaborasi dengan teman-temannya untuk juga mengingatkan dan mengawasi agar, perilaku-perilaku yang tidak baik ini bisa dihindari, bahkan bisa dihilangkan. Begitu sih, Bu, yang mungkin saya siapkan untuk mengatasi hal tersebut, selain iya, menggunakan restitusi yang nanti akan saya lakukan, begitu Ibu. mhm. Berarti Ibu akan berkolaborasi ya sebelum Iya
sebelum melakukan restitusi apa sesudah melakukan restitusi, Bu, nantinya? Restitusi itu juga suatu kolaborasi ya, Bu. Jadi kalau Mhm, kolaborasi untuk mungkin restitusi dulu, baru kolaborasi dengan siswa, iya. tahap berikutnya mungkin kalau tidak bisa lagi kolaborasi dengan orang tua, begitu Ibu. Iya, iya. Dalam bayangan Ibu nih ya, Ibu Amerta nih ya, Ya, waktunya itu bagaimana kira-kira pelaksanaannya? pelaksanaannya sebenarnya tidak lanjutnya sudah saya lakukan ya kemarin pendampingannya. Mhm, Setelah kejadian tentunya langsung kita lakukan restitusi, kita dampingi mhm, dia, kita tanya-tanya kenapa begitu, kenapa begini, bagaimana solusinya, bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi, apa yang dimau itu sudah mmm, disampaikan. Dan ketika itu melakukan mereka sudah berjanji tidak lagi melakukannya. Ya untuk waktunya sendiri mungkin waktu untuk pengamatannya setelah kejadian itu, karena mereka sudah berjanji untuk pengamatannya memang seterusnya ya, Bu. Tapi untuk mhm. jangka waktu pendeknya, supaya, mereka berkomitmen dengan apa yang sudah mereka sepakati tentunya dalam minggu-minggu setelah peristiwa ini. Itu, Bu, Oh waktunya. ya, jadi waktunya 1 minggu dari sekarang ya, Bu, ya? Iya iya, Ya, benar, Ibu. oke, Bu, ya. Kira-kira nih, Iya. siapa yang perlu diminta dukungan? Yang perlu diminta dukungan sebenarnya, apabila solusi yang kita lakukan secara mandiri sendiri sebagai guru tidak bisa, yang bisa membantu tentunya kita juga berkonsultasi, siapa tahu ada rekan kerja yang juga mengalami hal yang sama. Kita bisa Mmm, bertukar pendapat, kemudian juga bisa juga kalau hal tersebut masih juga, dirasa kurang, bisa konsultasi dengan ibu kepala sekolah untuk nantinya juga bagaimana kalau meminta izin untuk, menghadirkan orang tua sebagai, tindak lanjut berikutnya. Seperti itu Ibu, yang mendukung oke. tentunya seluruh warga sekolah dan orang tua siswa sendiri. Baiklah Ibu Amerta ya, kita sudah di ujung sesi ya. Menurut Ibu Iya, nih ya, apa yang mhm. sudah kita dapatkan dari sesi ini, Bu, ya? Dari sesi ini tadi pagi saya, menghadapi anak-anak dan pada sore ini saya bisa bercerita dengan ibu, kegaduhan, kegalauan saya terhadap anak yang mengganggu pikiran saya bisa ringan karena saya bisa bercerita, berbagi. Kemudian, karena, dampingan ibu juga saya bisa menemukan solusi terbaik agar anak-anak yang saya dampingin ini memiliki karakter yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, dan harapannya nanti di kelas 2 bukan cuman mereka pandai, cerdas, cekatan, tapi juga berakhlak mulia. Begitu, Ibu. Oke. Jadi sangat membantu dan memberi saya pencerahan. Iya. Baiklah Ibu ya, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya ya setelah Ibu melakukan kolaborasi lagi lebih lanjut ya, Iya, Ibu. untuk ketemu baik dari orang tua atau setelah melakukan restitusi ya, Bu, ya. Terima Iya, kasih Bu Ibu. ya waktunya. Iya, Selamat sore. sama-sama. Selamat sore, Ibu. Terima kasih juga. Iya. Ya, baik. Halo Ibu Reni, Halo selamat Ibu Amer sore. Halo Bu Amerta, selamat sore. Iya, bagaimana hari ini, suasana hatinya? Suasana hati saya ini Bu ya, tadi keluar dari kelas sempat bingung, sempat berpikir, Iya iya iya. dengan Oh, kondisi yang saya hadapi sekarang ini Bu. iya, lagi banyak pikiran sepertinya ya Ibu ya. Iya benar Bu. Baik Ibu, walaupun seperti itu, baik terima kasih Ibu Reni karena hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berbincang-bincang bersama. Iya, Dan kita juga akan melakukan coaching berdua ya, iya, seperti supaya kita bisa mendapatkan suasana yang bahagia lagi, menciptakan hati ibu mhm. yang tadinya lagi ada masalah menjadi, gembira dan senang, Iya ya. Bu, Nanti benar, kita akan lakukan coaching dan waktunya mmm, tidak lama 10 sampai 15-an menit. Baik Ibu Reni, iya Bu, kita akan mulai boleh Ibu Bu. ya.
Iya, Baik Bu. Ibu Reni, karena tadi suasana hati sudah tercipta, apa yang ingin Ibu sampaikan berkenaan dengan pertemuan yang sudah kita lakukan ini dan berkenaan dengan perasaan Ibu hari ini? Iya, Bu ya. Saya merasa senang banget nih, Bu ya, kita bisa berdiskusi, coaching ya dengan Ibu ya. Ini yang saya hadapi ini akhir-akhir ini, minggu ini ya terutama ya. Saya merasa dalam pembelajaran, proses pembelajaran di dalam kelas itu anak-anak kurang fokus, Bu ya. Iya, Jadi membuat mereka tuh kayaknya tidak begitu aktif, seperti contohnya kadang tidur di dalam kelas. Terus ada iya. juga yang murid pada saat diskusi hanya nebeng nama aja. Oh, Dan nebeng aja. kemarin juga, iya namanya nebeng aja Bu, ikutin kelompok tapi tidak berdiskusi, itu maksudnya Bu ya, Iya, jadi iya. tidak aktif ya. Iya, heeh, dan kemarin juga ada yang tidak bisa menyelesaikan penyelesaian yang diberikan. Jadi saya itu sempat mikir, apa itu ada kesalahan dari saya atau gimana? Nah, Oh, selain itu juga mungkin ya dilihat dari sarana sekolahnya yang kurang mendukung, Bu, ya. Karena oh kita ya, tahu kan dalam pembelajaran itu kan ada 3 gaya belajar anak mungkin ya. Mungkin salah satunya dari ketiga gaya belajar itu tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Jadi dengan kejadian ini saya merasa apakah saya yang merasa bersalah. Bagaimana biar pembelajaran itu membuat anak itu aktif? Itu, iya, Bu. iya, iya. Mhm. Iya, dilema ya, Bu, ya. Sebenarnya Iya. keinginan kita tentunya pembelajaran yang aktif, mereka fokus Mhm. dan mereka juga memahami, akhirnya mengerjakan apa yang mereka mengerti dan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Nah, Benar, Bu. dari yang Ibu sampaikan tadi, sebenarnya harapan Ibu, cita-cita Ibu, pembelajaran yang menurut Ibu mengaktifkan siswa, kemudian pembelajaran yang dapat menyenangkan ya, berarti ya kalau dia bisa Iya, heeh. fokus, dia bisa Mhm. tidak nebeng lagi karena dia kan happy. Mhm. Karena dia happy dengan Iya. pelajarannya, akhirnya dia merasa, "Ah, aku mau loh mengerjakannya. Ah, aku juga ikut loh," kayak gitu. Nah, Heeh, menurut iya. Ibu Leni, pembelajaran yang membuat anak menyenangkan dan membuat anak itu aktif yang seperti apa idealnya? Kalau menurut saya, Bu ya, pembelajaran yang menarik itu ya pembelajaran di mana murid itu nyaman, senang, Mhm, rasa ingin tahunya terhadap materi pembelajaran yang saya berikan. mhm. Contohnya misalnya pada saat pembelajaran mungkin di bidang anak itu kan karena ada audio, visual, kinestetik ya Iya, mungkin salah satunya yang visual mungkin butuh gambar gitu ya. Jadi perlu yang iya. namanya proyektor. Terus Mmm, mungkin menggunakan aplikasi dalam pembelajaran matematika atau mhm. juga dengan modelnya yang bervariasi mungkin Bu ya. Terus Iya, mungkin juga pengen menarik berarti pengen ada game iya, seperti iya. itu biar tidak ngantuk. Biar tidak ngantuk, benar sekali. Jadi Heeh, kayak iya, ice breaking gitu ya, Bu, ya? iya Kalau benar tidak Ibu. game ya ice breaking kembali Heeh, membuat tambah segar ya. Oke, iya, baik. Pembelajaran yang menyenangkan menurut Ibu Reni adalah pembelajaran yang tentunya memfasilitasi kebutuhan anak, baik visual, audio, dan Ines. kinestetiknya. Dengan Iya, menggunakan tentunya kalau secara visual dengan proyektor, kemudian mm-mm, juga dengan model pembelajaran yang bervariasi serta game atau ice breaking yang supaya mereka tidak jenuh dan tidak ngantuk. iya Baik benar Bu. sekali itu cita-cita yang mulia, cita-cita yang sangat bagus dan tentunya semua guru juga harapannya ingin seperti yang Ibu sampaikan tadi. Baiklah Mm-mm. kalau begitu menurut Ibu pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, selama ini kan Ibu sudah melaksanakan dan akhirnya Ibu merasakan perasaan yang seperti yang Ibu katakan tadi. Pembelajaran yang Ibu lakukan itu ada di skala nilai keberapa dari 1 sampai dengan 5? Oke, Bu, ya. Eee, Kalau untuk 1 sampai 5 ya skalanya mungkin, ada yang 5, ada Mhm, yang 4 juga, ada juga yang 2 Bu, ya, menurut saya. Jadi tapi kebanyakan nah, 4 deh, Bu. kebanyakan 4 ya. Iya, 4 dengan Baik, 3 seperti itu. 4 dan 3 ya. Berarti Iya, kalau tengah 5 itu anaknya tentunya sudah aktif, kreatif, dan iya, pokoknya sudah sesuai dengan harapan yang ingin Ibu capai. heeh. Iya, Nah, benar. sekarang
kalau yang itu, gambaran Ibu sudah mengetahui dan memahami bagaimana kondisi kelas Ibu. Sekarang Hmm. bagaimana menurut Ibu cara, strategi yang bisa Ibu gunakan supaya anak-anak itu paling tidak bisa mencapai ke level 5? Mungkin pertama saya akan merubah dulu rencana pembelajaran saya dulu, Bu, ya. Ya, Tapi sebelum merubah pembelajaran, saya akan melihat dulu gaya belajar anak. Berarti saya akan melakukan asesmen, Bu, ya. ya, Asesmen sebelum pembelajaran. Nah, dari sana mungkin saya akan membuat rencana pembelajaran, terutama berkaitan dengan media juga. Nah, ya, mungkin saya akan menggunakan Canva atau PPT. Itu rencananya. ya, Tapi kendalanya di sekolah kami itu, Bu, terutama proyektor ya. Proyektor kami itu terbatas. mmm, Jadi kami itu ada 18 rombel. Nah, mhm, sedangkan proyektor itu mungkin sekitar 6 sampai sampai 7. Jadi kami itu harus harus bergiliran meminjamnya. Jadi harus iya, iya, harus iya. mendaftar dulu seperti itu. Iya, Itu kendala dari saya ya. Terus iya, mungkin saya juga akan melakukan menggunakan aplikasi pembelajaran yang berkaitan dengan matematika. Seperti mhm, itu. Oke, saya akan juga menambahkan ice breaking atau game atau oke. belajar di luar kelas juga sepertinya, Bu. Oh, belajar iya memang, sekali-sekali Heeh, belajar di luar ya, Bu, ya? iya, heeh. Jadi mereka juga suasananya lebih baru lagi. Baik, Iya. selain, ya yang sudah Ibu sampaikan tentunya itu idealnya pembelajaran, Mhm, akhirnya pembelajaran itu berhasil dan menciptakan anak-anak yang aktif dan kreatif serta, bisa fokus terhadap pelajarannya. mhm. Jadi selain infokus ada nggak hambatan lain yang mungkin, berkendala yang akhirnya untuk mencapai ke pembelajaran yang menyenangkan itu kok masih ada lagi ya? Apakah ada, Bu? Atau orang-orang di sekitar Ibu, apakah mendukung? Iya, Mhm, alhamdulillah sih, teman-teman rekan sejawat mendukung untuk kegiatan pembelajaran yang mana untuk memotivasi anak ya. Cuman tadi itulah, eee, sarana, terus, mungkin karena mayoritas siswa di sekolah kami itu kan, di pinggir kota, di dekat iya, desa, Bu, ya. iya, Jadi iya, iya, informasinya kadang agak lambat. agak Pertama lambat, berkaitan dengan, penggunaan aplikasi juga kita harus, mengajarinya dengan pelan, agar dia iya. memahami, Agar dia memahami. Baik, baik mhm, Ibu, jadi hanya tidak ada kendala yang lain, itu enggak, berarti situasi dan kondisi di lingkungan Ibu sangat mendukung ya. mhm, Cuma ada sesuatu hal, salah satunya Infokus itu karena itu adalah media secara visual mhm, dan menarik untuk menyampaikan sebuah materi. Nah, mhm. Ibu sudah tahu kendalanya. Kira-kira ada nggak, keinginan Ibu supaya bagaimana pembelajaran tetap menarik tanpa adanya Infokus? Tanpa, atau ada cara lain yang menggantikan, media ini tapi tetap materi tetap bisa tersampaikan berdasarkan kebutuhan anak. Menurut Ibu seperti apa harapannya atau strateginya? Oh iya ada, mungkin, PowerPoint atau Canva yang sudah saya buat, saya print out ya, terus saya Mhm, bagikan ke murid ya, itu langkah pertama mungkin saya lakukan. Atau enggak, misalnya saya kirim ke WA grup kelas, jadi iya, anak-anak bisa mempelajarinya melalui WA. Jadi bisa melihat apa itu namanya bahan ajarnya melalui WA tersebut. Itu iya, sepertinya Bu yang langkah yang saya iya, akan ambil. Terus kalau baik, dengan apa tuh, aplikasi kayaknya ada Bu satu aplikasi yang bisa digunakan untuk anak-anak mempelajari tetapi tidak seluruh materi bisa digunakan di pembelajaran matematika itu. Aplikasi yang bisa itu yaitu aplikasi GeoGebra misalnya Bu. oh. Hmm, Ibu ya. sebenarnya Ibu adalah guru yang sudah inovasi ya, inovatif. Baik. Iya, baik, luar biasa sekali yang sudah Ibu sampaikan. Eee, untuk menggantikan media sudah tercipta, kemudian Ibu juga sudah mengetahui, kendala-kendala untuk menghadapinya dan, Hmm, Ibu juga akan menggunakan
model-model yang bervariasi yang sudah Ibu siapkan, Iya. bahkan Ibu juga tentunya ada ice breaking. Sekarang nih, dari tadi kita bicara, sudah kita bicarakan tentang keluh kesah Ibu dan semoga ini juga menjadi solusi kita bersama. Apa rencana Ibu? Apa Mungkin rencana Ibu setelah iya. membuat pembelajaran ini tentunya menyenangkan dan mengaktifkan siswa? Iya Bu ya, mungkin dari diskusi kita ini saya akan membuat rencana. Yang pertama saya akan merevisi dulu rencana pembelajaran saya ya, karena dilihat kebutuhan anak. Terus saya akan memenuhi kebutuhan anak. Misalnya saya akan membuat jika kendalanya di proyektor, maka saya akan membagikan PowerPoint atau Canva ke grup WA kelas siswa tersebut dan atau tidak melalui printout-nya. Nah, kalau mencukupi waktu dengan materi sesuai dengan aplikasi GeoGebra, maka saya akan menggunakan aplikasi tersebut. Dan tak lupa juga saya akan merubah model pembelajaran di saat eh, berbeda dengan materi. Dan juga akan menggunakan ice breaking game mungkin Bu ya, biar Iya, anak-anak menyenangkan, bervariasi setiap pertemuan. baik, Seperti luar Ibu. luar biasa Ibu rencananya tentunya dari Iya, rencana itu semuanya sudah disiapkan dengan baik ya, Bu? iya insya Iya. Allah. Apakah ada perlu persiapan lagi selain dengan rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mungkin saya akan melakukan refleksi diri juga setelah melakukan pertemuan pertama. Iya, Nanti akan refleksi, umpan balik dengan siswa juga. Mungkin juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat. iya. Apakah ada kendala lagi dari pembelajaran saya? Mudah-mudahan setelah itu anak-anak menyenangkan dalam pembelajaran matematika. Aduh luar biasa kalau saya jadi muridnya itu udah amat sangat menyenangkan ya, Bu. Aduh, bisa Baik, cerah. iya. Baik Ibu, Iya. dari, harapan Ibu yang sudah lengkap dan luar biasa tadi, ukuran Mm. keberhasilannya seperti apa yang Ibu inginkan? Ukurannya ya, saya hanya ingin anak-anak saya itu bisa mempelajari dengan matematika sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi bukan hanya konsep aja, tetapi mengaplikasikannya. Itu yang harapan ukuran dari saya sendiri. Seperti itu, Bu. Luar biasa itu sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bu, sesuai Oh, kodratnya. Iya. kodratnya. Baik Ibu, aduh Ibu, harapannya sangat mulia untuk anak-anak dan pasti anak-anak juga merasakan kehadiran Ibu, merasakan, cita-cita Ibu bagaimana untuk kehidupan mereka berikutnya dalam pembelajaran matematika. Amin. Menurut Ibu kapan, Bu? Sekarang kita akan eksekusi ya, tanggung jawabnya ya. Iya. Kapan rencana yang akan Ibu lakukan menggunakan setelah Ibu merevisi, setelah Ibu, menyiapkan alatnya dan situasi kondisinya sudah oke, rencana Ibu Iya. akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan, aplikasi yang sudah disiapkan, sesuai dengan model yang Ibu inginkan dan ice breaking yang bervariasi itu akan mulai direncanakan kapan itu? Insya Allah saya akan melakukan minggu depan, Bu. Kayaknya saya akan mempersiapkan semuanya, mencari di Google contoh-contoh atau di TikTok ya, terutama Iya, berkaitan dengan game itu. Jadi iya, insya Allah minggu depan saya akan melakukannya. iya, baik. Pasti ya saya doakan semoga terrealisasi dan Amin. berjalan lancar. Iya, Mungkin ada orang-orang yang perlu Ibu, eee, ba perlu Ibu, apa ya, membuat Ibu, membantu atau membuat Ibu merasa supaya, kegiatan yang Ibu rencanakan itu berhasil? Ataukah iya. mungkin ada nggak? Atau perlu refleksi dari rekan atau bagaimana menurut Ibu? Iya, insya Allah saya akan meminta rekan sejawat saya ya untuk melihat perkembangan pembelajaran 1 minggu tersebut, apakah sudah ada kemajuan atau mundur. Insya Allah nanti teman sejawat yang emang yang bisa memahami karakteristik anak seperti itu. Iya, sungguh luar biasa ya, Mm-mm, iya. pelaksanaannya sudah dapat, situasinya juga rekan-rekan kerja selalu, membantu. Baik, Mm. sudah panjang lebar bahkan sudah 15 menit, Bu, bahkan mau lebih Oh ini ya. iya. Kita melakukan restitusi tanya jawab ya. Eh, Menurut Ibu di pengunjung ini
apa sih yang Ibu sudah dapatkan dari obrolan kita yang sudah kita lakukan ini? Dari obrolan ini sangat membantu saya, Bu ya. Yang tadinya tadi saya mungkin agak murung, sekarang sudah mulai cerah ya. Sudah Iya, punya gambaran gitu ya bahwa iya, sudah punya gambaran untuk pertemuan berikutnya berarti saya akan merubah model pembelajaran, terus medianya sama menambahkan game atau ice breaking, Bu. Seperti itu. iya, baik ya Bu. Izin Bu Reni, Bu Amertasari nanti dibuat refleksinya ya, Iya Bu, seperti kemarin. baik. Baik. Ya, Waktunya 3 baik. menit. Semoga rencana yang mulia, rencana yang sudah Ibu rencanakan dengan matang, baik dari awal perencanaan, pelaksanaan, bahkan refleksi dan tindak lanjutnya, bahkan situasi sekolah dan rekan kerja yang mendukung, itu bisa berjalan dengan lancar karena semua sudah sempurna Amin. Ibu. Saya akan menunggu hasil dari realisasi kegiatannya dan tentunya saya juga akan ingin sekali mendengar keberhasilan Ibu serta refleksi dari rekan-rekan Ibu bagaimana pelaksanaan pembelajaran Ibu yang luar biasa tadi tercipta. Begitu ya Ibu Iya, Reni? Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu ya, atas Terima waktunya. kasih, terima kasih. Kita akan Iya. bertemu lagi, kita bicara lagi di pertemuan yang berikutnya ya Ibu. Iya, oke, Bu. Semoga berjalan lancar, dijauhkan dari segala Amin. hambatan. Terima Amin. kasih. Ya, iya, Bu. Selamat sore. Selamat sore.